kemarin masih dengan saya belajar nahwu menggunakan metode Al-Ba. Nah, kalau kemarin itu kita belajar tentang bagaimana macam-macamnya kalimat dalam bahasa Arab, kemudian bagaimana cara membedakan kalimat isim, fi'il, dan huruf. Nah, untuk sekarang saya ingin mengajari kalian tentang isim yang mu'rab dan mabni. Ya, ini hanya isim saja, jadi isim yang mu'rab dan mabni. Nah, langsung saja. Untuk yang kemarin yang masih ingat, ya, macam-macamnya kalimat itu ada berapa? 3. Kalimat itu ada 3. Ada kalimat isim, fi'il, dan huruf. Nah, ketiga kalimat ini itu butuh pada yang namanya i'rab. Nah, i'rab itu apa? Yang kemarin masih ingat, i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat, itu i'rab. Nah, istilah untuk kalimat yang bisa di-i'rab dalam artian kalimat tersebut huruf akhirnya itu bisa berubah-ubah, itu namanya kalimat yang mu'rab. Ya, mu'rab. Di sini mu'rab. Jadi mu'rab itu adalah istilah untuk kalimat yang bisa di-i'rab, ya, bisa berubah-ubah akhir kalimatnya. Nah, lawan dari mu'rab itu ada yang namanya mabni. Keduanya berlawanan, mu'rab dan mabni. Jadi kalau mu'rab itu huruf akhirnya bisa berubah-ubah, kalau mabni berarti kebalikannya. Bagaimana berarti kalau kebalikannya? Huruf akhirnya tidak bisa berubah-ubah, akhirnya artinya huruf akhirnya itu tetap tidak bisa berubah. Nah, sekarang menuju ke penjelasan i'rab terlebih dahulu. I'rab dalam ilmu nahwu, i'rab itu ada 4. Ya. Ada yang namanya i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Hanya 4 ini. Ini sudah paten. Sudah dalam ilmu nahwu memang ada 4 i'rab, 4 macam i'rab. Nah, ini kan hanya dasar, ya, belum mendalam. Jadi saya kasih tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Untuk i'rab rafa, nah, i'rab ini kan perubahan akhir kalimat, maksudnya itu harokatnya kan yang berubah. Berarti untuk rafa, nasab, jar, dan jazm ini memiliki harokat sendiri-sendiri, memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Untuk i'rab rafa itu identik dengan harokat dhamma. Walaupun tidak semuanya, tapi identik dengan harokat dhamma. Untuk i'rab rafa. Kemudian untuk i'rab nasab itu identik dengan harokat fathah. Jadi yang perlu dihafal ya ini guys, dasar-dasarnya. Rafa dhamma, nasab fathah, ya. Kemudian untuk jar itu identik dengan harokat kasrah. Dan yang terakhir jazm itu identik dengan harokat sukun. Itu. Jadi diingat-ingat, i'rab itu ada 4. Ada i'rab rafa, nasab, jar, dan jazm. Untuk i'rab rafa identik dengan nasab identik dengan jar identik dengan, dan jazm identik dengan sukun. Nah, kemudian sekarang sudah ada macam-macamnya i'rab. Nah, keempat i'rab ini tidak semuanya itu bisa masuk pada kalimat isim, tidak semuanya bisa masuk pada kalimat fi'il, apalagi pada kalimat huruf. Ya. Jadi ada beberapa i'rab yang tidak bisa masuk pada kalimat isim. Sekarang yang pada kalimat isim terlebih dahulu. I'rab yang bisa masuk pada kalimat isim itu hanya i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jar saja. Jadi hanya ketiga ini yang bisa masuk pada kalimat isim. Itu hanya 3 ini. Kemudian jadi ketika ada isim, misalkan asjid, berarti yang bisa halamat akhir, ya. Sekarang kita fokus pada huruf akhirnya. Itu bisa diharokati apa saja begitu. Kalau ini sudah tahu isim, bisa diharokati dhamma, fathah, atau kasroh. Sukun tidak bisa karena ini kalimat isim bukan kalimat fi'il. Nah, saya kira sudah paham yang isim. Sekarang yang fi'il. Yang fi'il ini hanya saya kasih tahu saja, maksudnya nggak usah dipahami lah, karena
dan jazm saja. Jadi untuk jar itu tidak bisa. Tidak ada fiil itu kok berharakat kasroh. Misalkan yafuli dan tadi itu tidak ada. Jadi yang bisa itu yafulu, yafulas, yaful, harakat belakangnya itu loh. Kemudian untuk huruf sekarang, di huruf ini tambah semuanya tidak bisa masuk. Ini untuk fiil ya. Nah untuk huruf itu tidak bisa masuk semuanya. Berarti bagaimana tandanya? Kalau huruf itu tidak bisa menerima i'rab, berarti huruf itu bukan mu'rab. Berarti huruf itu apa? Mabni. Huruf itu mabni. Karena tidak bisa menerima i'rab apapun. Baik rafa, nasab, jar, atau jazm. Oke, sekarang sudah tentang i'rab. Jadi yang harus dihafal ini ya. Yang bisa masuk pada kalimat isim itu yang apa saja? Kemudian nah ini sekarang saya hapus menuju ke penjelasan isi. Nah, isi tadi kan saya bilang isi itu pokok. Nah, padahal kalau sudah tahu bahasan ini isi itu ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu berarti huruf akhirnya tidak berubah. Jadi ada kalanya isim itu mabni. Isim itu tidak harus namanya mu'rab, tidak. Tapi ada kalanya isim itu mabni. Nah, bagaimana kita mengetahui isim itu mabni atau isim itu mu'rab? Sekarang begini. Dari jutaan triliunan kalimat dalam bahasa Arab itu semuanya mu'rab kecuali mabni. Jumlahnya mabni ini yang akan saya terangkan ini itu hanya ada 54. Jadi agar kalian itu gampang, kalian hafalkan saja macam-macamnya isimnya mabni. Kalian hafalkan, baru kemudian ketika menemui kalimat kok kalimat itu tidak ada dalam rentetan isimnya mabni, berarti itu isim yang mu'rab. Ya, jadi kalau dipresentasikan itu ada 0,0001% itu isim yang mabni. Selainnya itu mu'rab dalam kalimat dalam bahasa Arab. Jadi lebih banyak yang mu'rab. Ya, sekarang makanya yang perlu dia hafal itu hanya mabni. Untuk pertemuan kita kali ini mungkin untuk menghafal secepat itu tidak bisa. Jadi pertemuan ini perlu untuk dicatat saja, dalam buku dicatat, kemudian baru dihafalkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi sekarang itu cukup untuk tahu, kalian tahu saja oh ini macam-macamnya ini. Nah, sekarang yang pertama dari macamnya isim mabni itu adalah ada namanya isim domir. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kata ganti. Dia, aku, kamu, ya. Nah, isim domir yang dijelaskan di buku Al-Lubab ini isim domir itu hanya ada 14. Yang akan saya terangkan ini sebenarnya isim domir itu banyak, ada domir ini, domir ini, domir ini. Tapi untuk yang saya jelaskan ini hanya domir baris munfasil saja. Jadi golongan huwa. Nah, kan kalian di kelas 3 sudah pernah belajar shorof kan? Di kelas 3 nanti. Nah, mungkin kalian bisa untuk mentasrif lugawi huwa ini. Coba ya, ditasrif lugawi ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Sekarang coba dihitung. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ada 14. Jadi isim domir di sini ada 14. Wes, itu wes. Ya. Kemudian kenapa kok isim domir itu dikatakan mabni, Mbak? Sekarang kalimat huwa. Pernah nggak kalian menemui huwa ini kok berharakat huwu, huwi? Kan tidak pernah. Jadi huwa ya selamanya huwa. Dalam keadaan apapun huwa tetap huwa. Makanya itu dikatakan mabni karena huruf akhirnya tetap tidak berubah. Paham ya? Kemudian yang kedua ada namanya isim isyarah. Isim isyarah atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata tunjuk. Ini, itu, dalam bahasa Jawa iki, iku, iko. Nah, kan ya, itu namanya kata tunjuk.
Nah, dalam buku al ini hanya ada 6 kata tunduk. Saya tuliskan contohnya di sini. Contohnya hada, hadihi, dalika, tilka. Kemudian ada zaka dan ada ulaika. Ini jadi hanya ada 6 ini kata tunduk. Ya. Oke, lanjut ke isim yang ketiga. Isim yang ketiga yaitu isim mausul. Isim mausul atau dalam bahasa Indonesia itu kata sambung. Kata sambung biasanya bermakna yang dalam bahasa Indonesia. Itu juga ada 6 kata sambung. Apa saja? Alladzi, alladani, alladina, allati, allati, allatani, allai. Jadi ada alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai. Nah, ini tertentu kan. Jadi ya isim mausul yang hanya ada 6 ini, isim isyarah ya ada ini, gitu loh. Jadi kalian cukup menghafalkan. Gampang kok cara menghafalkannya. Soalnya apa? Rempet-rempet gitu. Ada hadihi, dari ketika kan hampir sama-sama. Jadi mudah untuk menghafalkan. Apalagi untuk isim mausul, allati, alladani, alladina, allati, allatani, allati. Kemudian yang keempat ada isim istifham. Isim istifham ini atau namanya itu kata tanya yang kita gunakan untuk bertanya apa, kapan, siapa, ya, gimana. Kata tanya ini yang di sini dijelaskan itu ada 10 macamnya. Ada 10. Ada apa saja kata tanya itu? Ada man, untuk, kemudian mata, 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 aina, kemudian kaifa, anna, kan, ai, ayu, kemudian ayyan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata tanya. Kalian nggak usah tanya apa itu mudua, apa itu anna, apa itu kan. Tidak usah. Karena saya di sini tidak ingin menjelaskan satu persatu. Hanya ingin memberitahu kepada kalian macam-macamnya isim mabni. Nanti ada sendiri pembahasan tentang isim istifham itu ada sendiri. Nanti pertemuan berikutnya. Kemudian yang nomor 5 itu ada namanya isim syarat. Isim syarat. Isim syarat ini jumlahnya ada 9. Isim syarat ini apa saja? Ada ma, mahma, kemudian ada mata, ayyana, kemudian aina, anna, ituma, kaifama. Ituma, kaifama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 isim syarat. Tentu ini wes, kalian hafalkan nanti wes ada waktunya menghafal. Yang terpenting sekarang kalian tahu dulu. Kemudian yang keenam ada namanya isim fiil. Isim fiil itu juga sama tertentu. Di sini jumlahnya ada 9 juga. Apa saja isim fiil itu? Ada sok, kemudian ada amin, kemudian alaika, gunaka, hayata, jadi ada 9 ya, ada 9 isim fiil. Nah ketika dijumlah 14 tambah 6 tambah 6 tambah 10 tambah 9 tambah 9 itu jumlahnya ada 54 isim yang mabni. Ini wes tertentu isim mabni jumlahnya ini. Jadi kalian cukup menghafal ini, maka kalian bisa untuk membedakan mana mabni mana mu'rab. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab itu ada isim
mufrad, 2 isim tasniyah, 3 jamak mudzakkar salim, 4 jamak muannas salim. Nah sebenarnya itu ada 5, ada isim jamak taksir, asal khamsah, isim mangkus, isim maksur, terus kemudian ada isim ghairul munsharif. Tapi yang ingin saya jelaskan lebih detail ini adalah keempat isim yang mu'rab ini terlebih dahulu. Yakni bagaimana secara membedakan isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Nah, mereka itu memiliki tanda. Kalau kalian melihat dari arti, mungkin isim mufrad artinya tunggal, isim tasniyah artinya 2. Itu kalau kalian tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, ya kita lihat dari segi lafadznya. Kalau isim mufrad itu tidak ada tambahan di akhir. Tidak ada tambahan di akhir. Misal Zaidun, 1 Zaid. Berarti itu isim mufrad. Zaidnya ada 1. Nah, berarti itu isim mufrad. Kemudian kalau isim tasniyah itu ada tambahan. Ada tambahan apa? Ada tambahan ani atau aini. Maksudnya apa ani atau aini? Lafadznya. Jadi namanya Zaidun ya, dijadikan isim tasniyah. 1 Zaid kan Zaidun. Kalau 2 Zaid berarti dijadikan isim tasniyah. Kalau ditambahi lafadz ani atau aini. Jadi kalau enggak Zaidani, Zaidaini. Tambahi huruf akhirnya. Ya. Paham? Kemudian jamak mudzakkar salim itu ada tambahan una atau ina. Berarti kalau untuk jamak mudzakkar salim ini untuk laki-laki, jamak yang laki-laki. Jadi Zaid itu kan laki-laki. Ketika ada banyak Zaid, itu berarti menjadi Zaiduna, tambahin lafadz una atau ina, menjadi Zaidi, Zaidina. Kemudian untuk jamak muannas salim yang terakhir itu ada tambahan apa? Ada tambahan atun atau atin. Ini tidak bisa menggunakan Zaid karena Zaid itu laki-laki. Muannas ini untuk perempuan. Makanya sebenarnya kita pakai contoh hindun. 1 hindun, hindun. Kalau banyak hindun menjadi hindatun atau hindati. Sudah. Paham ya di sini? Sekarang ya, ini saya hanya untuk menjelaskan ini saja. Jadi untuk mu'rab ini nanti nggak usah kalian ketahui. Cuma kalau bukan mabni ya berarti mu'rab. Gitu. Sekarang saya beri pertanyaan. Tugasnya kalian itu apa? Cukup menjawab ini isim atau fi'il. Namanya ini isim. Oke, kalau isim maka ini isim mabni atau mu'rab. Gitu saja ya. Isim mabni atau mu'rab. Soalnya mabni sebenarnya. Ya sudah mabni. Kalau mu'rab berarti berlanjut pertanyaan mu'rab mu'rab. Oke, mu'rab kalau mu'rab berarti beri'rab. I'rabnya apa? Rafa. I'rab yang bisa masuk pada isim itu apa? Rafa, nasab, jar. Berarti bisa diharokati fathah, kasrah, dhammah. Sekarang ini saya hapus untuk macam-macamnya isim itu bisa dicatat ya. Sekarang kita aplikasikan ke kitab takrib. Jadi kita belajar ilmu nahwu ini gunanya untuk apa sih? Untuk bisa belajar membaca kitab bulan ini. Ya. Sekarang coba ini kita ini nggak tak kasih harokat dulu ya. Nanti saya tanyakan. Al-nyahu mungkin cukup untuk sejerit ini saja. Sekarang saya tanya untuk yang pertama, lafaz ini ya. Ini isim atau fi'il? Isim. Kenapa kok tahu kalau isim? Kata benda, karena menunjukkan arti ini kita. Kata benda. Sekarang kalau isimnya isim dhamir. Isim mabni apa isim mu'rab? Isim mu'rab. Kenapa kok isim mu'rab? Karena tidak ada dalam daftar 54 isim yang mabni, makanya hukumnya mu'rab. Sekarang kalau mu'rab berarti bisa diharokati apa saja ini? Dhammah, fathah, atau kasroh. Ya, paham kan? Ini tahu ya, sekarang tidak usah dhammah apa fathah apa kasroh. Saya nggak suruh untuk
memilih, cuma ya yang bisa masuk. Jadi doma, fathah, kasroh. Untuk lebih spesifik lagi nanti di bab i'rab ya. Kemudian at-thaharat ini isim apa fi'il? Isim. Kenapa kau tahu kalau isim? Karena ada a-nya. Sekarang isim mu'rab apa isim mabni? Isim mu'rab. Kalau isim mu'rab berarti harokat terakhirnya bisa berubah apa saja? Doma, fathah atau kasroh. Cukup seperti itu. Al-yahu ini isim fi'il. Isim. Karena apa kalau isim? Ada al. Oke, kalau ada al berarti isimnya ini mu'rab. Mabni apa mu'rab? Ya. Mu'rab karena ini tidak ada dalam ini. Nanti kalau sudah kalian hafal itu gampang. Oh, karena sekarang kalian belum hafal jadi masih lihat catatan. Ya. Kalau sudah hafal ya tidak usah lihat catatan, mudah sudah. Sekarang ini berarti bisa berharokat apa saja ini? Doma, fathah, atau kasroh. Kemudian ini kata selanjutnya isim apa fi'il? Isim. Tahu gak isim? Karena kemasukan al, pinter. Kalau kemasukan al, isimnya mabni apa mu'rab? Mabni. Oke, mabni. Sekarang mabni ini termasuk pada golongan apa ini? Golongan isim mausul. Jadi ini mabni. Makanya harakatnya wis alat. Ya alat dia. Enggak bisa alat. Jadi alat. Enggak bisa. Jadi alati, yes alati. Gitu. Ya. Nah, saya kira kalian bisa untuk berhenti sampai sini saja karena sudah bisa mana isim yang mabni, mana isim yang mu'rab. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini saya kira sudah cukup. Untuk yang ini kalian lanjutkan sendiri ya. Kalian beri sendiri nanti kalian kira-kira sendiri. Oke? Terima kasih atas kesediaan kalian belajar bersama dengan saya, belajar ilmu nahwu. Nah, jangan bosan-bosan belajar ilmu nahwu ya. Karena belajar ilmu itu menyenangkan sebenarnya. Jadi sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya dengan membahas bab fi'il ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.